Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu istri belanja di toko sebelah, kita buat konten tentang hipnoterapi ya. Hipnoterapi saat ini mulai ditata, ada aturan baru. Kemarin kita mengikuti sosialisasi dari Prahipti. Prahipti merupakan asosiasi yang diakui dan ditunjuk sebagai mitra dari Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan surat rekomendasi yang dapat digunakan untuk mendaftar STPT ke Dinas Kesehatan Kota Kabupaten setempat. Itu ada di Peraturan Menteri nomor 61 tahun 2016. Cukup lama ya, ini sudah 5 tahun ya. Dan kita dari teman-teman hipnoterapi itu saat ini kan banyak ya pelatihan hipnoterapi yang menggunakan lembaga A, lembaga B, lembaga Z. Ya, sebetulnya tidak masalah karena itu adalah program pemberdayaan diri. Nah, Prahipti ini lahir dari teman-teman kebanyakan adalah dari organisasi IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy. Organisasi yang pertama kali menyelenggarakan kelas pelatihan hipnoterapi di Indonesia. IBH digawangi oleh Pak Yan Nurindra sebagai Bapak Hipnoterapi Indonesia. Jadi beliau mendirikan IBH itu tahun 2002, puncaknya tahun 2010. Kontak dengan Menteri Kesehatan berupaya bagaimana hipnoterapi itu menjadi sebuah profesi yang mulia yang diakui oleh negara. Dan ini bisa terwujud setelah beliau meninggal. Muncul asosiasi-asosiasi, diantaranya yang menjadi mitra adalah Prahipti. Dan saya pribadi ikut masuk di dalamnya, masuk sebagai profesional hipnoterapis Prahipti. Ya karena saya jarang aktif, maka saya menjadi anggota biasa saja. Jadi kalau DPD kita ada namanya Pak, kalau di Jawa Tengah itu Pak Willy ya, beliau yang sebagai ketua DPD Jawa Tengah. Nah, kembali kepada aturan-aturan hipnoterapi yang saat ini sudah di teman-teman yang praktek untuk hipnoterapi wajib memiliki STPT. Ya kok udah mendung? Iya. STPT itu apa ini? STPT merupakan surat terdaftar penyehat tradisional. Kenapa terdaftar? Ya memang saat ini undang-undang yang berlaku seperti itu, ya kita mengikuti lah. Ya walaupun sebetulnya bagi teman-teman yang praktek hipnoterapi tidak memiliki STPT itu secara personal saling percaya dengan kliennya ya boleh-boleh saja. Cuma kalau kita mau mengikuti aturan di mana payung hukum berlaku sejak Permen 61 2016, ya kita mengikuti sidang profesional sebagai hipnoterapis profesional. Kemudian dari sidang itu kita akan diuji melalui uji UKK, uji kompetensi, uji kode etik dari UPP di hipnoterapi di Indonesia. Itu semuanya baru kita ketemu dengan Dewan Penguji dari Prahipti, di mana beliau merupakan praktisi senior di Indonesia yang aktif di Kementerian Pendidikan, di Kementerian Kesehatan, yang tahu bagaimana alur, bagaimana seseorang menjadi seorang profesional di suatu bidang. Setelah menjalani sidang, langkah berikutnya adalah praktisi hipnoterapis wajib mengikuti sumpah profesi. Nah, setahu kami asosiasi di Indonesia yang mengadakan sumpah profesi saat ini
Prahipti. Jadi benar-benar sumpah profesi kita junjung, ada etika-etika yang wajib kita laksanakan. Tujuan dari Prahipti itu bukan untuk membatasi, tapi lebih ke arah menata, membina. Karena kita melihat bahwa saat ini, cobalah sebagai contoh konten-konten di media sosial seperti di YouTube, kita bisa melihat, menyaksikan sendiri bagaimana konten-konten ya memang untuk entertain, tetapi tidak memberikan edukasi yang cukup bagus. Sebagai contoh hipnogasm, kemudian hypno-wig itu kan tidak memberikan edukasi yang bagus. Artinya orang memiliki pemikiran-pemikiran bahwa dengan menggunakan hipnosis orang bisa melakukan sesuatu kepada orang lain sesuai yang dia inginkan. Padahal hipno bisa terjadi ketika klien atau orang lain itu bersedia, itu intinya. Dan tayangan-tayangan yang tidak memberdayakan seperti itu yang dikonsumsi oleh anak-anak muda, oleh masyarakat itu cukup tidak sesuai dengan ranah profesionalisme hipnoterapis. Kecuali memang di situ ada namanya untuk entertain, untuk senang-senang. Ya semuanya kembali kepada hal yang bermata dua. Satu sisi seperti ini, sisi seperti ini. Memang untuk konten seperti itu akan lebih cepat untuk direspon, dilihat, mendatangkan view tayangan banyak orang. Nah, kemudian ketika kita berkonsultasi kepada Sekjen Prahipti yang mengatakan tayangan seperti itu merupakan tayangan yang tidak etis, dan bagi anggota ya dilakukan peneguran, ditegur. Oke. Kita belok dulu pelan-pelan. Nah, kembali ke sumpah profesi profesional hipnoterapi di Indonesia. STPT itu berlaku hanya 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun praktisi wajib memperpanjang. Kenapa hanya 2 tahun? Ya lagi-lagi itu sebuah aturan dari pemerintah. Kenapa nggak dibuat 5 tahun? Ya kita ngikutilah aturan yang dibuat pemerintah. Saat ini memang kita bisa jadi hipnoterapi merupakan salah satu terapi, kalau disebut dalam undang-undangnya itu terapi olah pikir. Tidak ada obat, tidak ada alat kedokteran, jadi murni olah pikir, dimana terapi empiris ini yang dilakukan oleh teman-teman hipnoterapis dapat dipertanggungjawabkan, yang dipelajari secara turun-temurun atau melalui pelatihan informal. Nah, itu bisa dibaca di undang-undangnya. Banyak di undang-undang dijelaskan. Saya sudah ngeprint kurang lebih hampir sekitar dari kalau nggak salah 60 atau 90 halaman undang-undang tersebut. Nah, itu kita baca karena kita bersiap mengikuti sidang profesional hipnoterapis. Jadi teman-teman yang mau mengikuti silakan dibaca, di print, kemudian dipelajari poin-poinnya. Di situ juga ada ADART tentang hipnoterapi, dari Prahipti, kode etik dan sebagainya, dan semuanya itu teman-teman wajib kuasai. Jadi istilahnya kita benar-benar profesional lah, bersungguh-sungguh menekuni profesi sebagai hipnoterapis di Indonesia. Oke teman-teman, sudah sampai di rumah. Nanti kita lanjutkan lagi bikin vlog langsung turun ya. hipnoterapinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.